Tidak selamanya hal baik datang dari niat yang baik. Kisah kali ini yang akan aku ceritakan adalah kisah tentang seseorang yang baik dengan niat yang buruk. Namanya Hamdan. Dia punya ibu yang amat baik. Kami satu sekolah, sama-sama sekolah di negeri, SD dekat rumah. Ibunya Hamdan sendirian, gak tahu kemana suaminya. Sama seperti ibuku. Tapi perbedaannya, ibuku suruh aku mengamen setelah pulang sekolah. Katanya, aku anak sulung. Aku harus menghidupi ibu dan adik-adikku. Hamdan juga anak sulung. Dia punya satu adik, tapi ibunya tidak membiarkan dia mengamen. Kata ibuku, ibunya Hamdan bekerja di kantoran. Tapi ibunya Hamdan selalu punya waktu untuk mengantar dan menjemput Hamdan. Sementara ibuku jangankan menjemput, setiap aku pulang sekolah dia pasti gak ada, gak tahu kemana. Tidak ada makanan untuk dimakan juga, kasihan adik-adikku. Makanya aku langsung pergi mengamen supaya aku dan adikku bisa makan. Kemarin ibunya Hamdan bertanya padaku, kenapa aku tidak ikut les dan selalu terburu-buru kalau pulang sekolah. Aku bilang tidak apa-apa. Aku gak mau ibuku dihina. Lalu ternyata ibunya Hamdan mengikutiku. Saat aku mengamen, dia menarikku dan berkata bahwa kalau masalahnya cuma makan, tante bisa penuhin. Kalau masalahnya uang sekolah dan uang jajan, tante bisa carikan donatur. Aku tidak mengerti apa yang dimaksud oleh ibunya Hamdan itu. Tapi setelah dia berkata begitu, aku tidak kekurangan makan, uang jajan, dan adik-adikku pun tidak kelaparan lagi sekarang. Selalu ada makanan yang diantar ibunya Hamdan ke rumah kami. Aku bahagia, aku ingin jadi anak tante itu. Tapi akhir-akhir ini tante terlihat murung dan sedih. Hari ini aku akan bertanya, aku gak suka lihat dia sedih. Tante, kenapa sih kok kelihatan sedih terus? Aku bertanya padanya ketika dia membawakan makanan ke rumahku, seperti biasanya. Tidak, tante gak apa-apa. Dia menjawab sambil tersenyum. Senyumnya terlihat tenang sekali. Hamdan beruntung punya ibu seperti tante itu. Tante, Hamdan masih di rumah sakit. Ku beranikan diri untuk bertanya lagi. Iya nak, Hamdan masih sakit. Hamdan pasti sembuh kok Tan, kan ada tante. Aku mencoba menguatkan ibunya Hamdan. Lalu tiba-tiba tante itu menangis sesegukan. Aku memeluknya. Entahlah, aku tidak suka dia menangis. Aku sangat menyayangi tante seperti ibuku sendiri. Hamdan gak akan sembuh nak. Kecuali ada yang... sudahlah. Tante tidak meneruskan perkataannya. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Hamdan, tapi aku takut kalau tante selalu sedih dan Hamdan tidak bisa sembuh. Hari ini aku memberanikan diri ke klinik. Katanya tante, ini adalah klinik tempat di mana Hamdan biasa diperiksa. Sekarang Hamdan sudah di rumah sakit. Aku hanya ingin tahu apakah Hamdan baik-baik saja. Lalu kata dokter itu, Hamdan tidak baik-baik saja, dia perlu ginjal agar dia bisa sembuh. Kata guru IPAku, setiap orang itu punya 2 ginjal. Kalau aku kasih 1 ginjalku ke Hamdan, apakah dia akan sembuh? Lalu aku katakan pada dokter di klinik itu, bagaimana kalau aku ingin memberikan 1 ginjalku untuk Hamdan? Dokter itu lalu mengajakku ke suatu tempat. Tempatnya ada di belakang klinik. Tempatnya agak aneh, gelap, dan bau amis. Tapi sudahlah. Dokter itu bilang aku untuk berbaring. Katanya begini, kamu tidak akan apa-apa karena setiap orang punya 2 ginjal. Jadi kalau 1 diberikan, kamu akan tetap baik-baik saja. Benar kan kata guru IPAku? Kalau kita bisa hidup dengan 1 ginjal saja. Maka aku tersenyum. Tenang tante, Hamdan akan baik-baik saja. Itu yang aku katakan dalam hati. Lalu dokter itu menyuntikkan sesuatu.
dan aku menjadi mengantuk. Samar-samar ku dengar suara tante berkata, "Jadi anak ini datang sendiri nih ke sini." Lalu dokter itu menjawab, "Iya. Katanya dia mau ngasih satu ginjalnya." "Iya, gue kerjain dulu ya." Itu kata mereka. Lalu aku tersenyum dalam hati, lihat tante, Hamdan akan baik-baik saja sebentar lagi. Maka tak lama kemudian semuanya menjadi gelap dan tante itu berkata, "Jantungnya juga aku butuh untuk adiknya Hamdan." Tamat. Creepy Story, judul Anak Angkat, penulis Muka Kanvas. Kalau kalian suka cerita-cerita seperti ini, jangan lupa follow aku ya.